Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita punya sumber yang menarik banget nih soal manajemen. Kita bakal fokus ke intisari dari buku klasiknya Richard Templer, The Rules of Management. Banyak aturan di sini yang kayaknya udah jelas ya. Tapi misi kita tuh mau gali makna di baliknya. Apa sih yang bedain manajer biasa sama yang luar biasa? Siap? Siap dong. Yang menarik dari sumber ini menurut saya adalah gimana Templar tuh ngebaginya jadi dua area besar. Pertama, ngelola tim Anda. Dan yang kedua, yang sering agak kelewat, ngelola diri Anda sendiri. Keduanya ini penting banget. Kayak dua sisi mata uang gitulah buat sukses jadi manajer. Oke, pembagian yang menarik ya. Coba kita mulai dari sisi tim dulu deh. Aturannya kan banyak tuh, tapi menurut Anda, mana nih yang dampaknya paling kerasa? Atau mungkin yang sedikit beda dari yang biasa kita pikirin? Ada satu yang menurut saya cukup menonjol ya. Aturan 16. Rekrut talenta mentah. Jadi bukan cuma nyari orang yang udah pengalaman banget di CV-nya, tapi lebih ke, cari potensi, energi, kecerdasannya. Templer bilang, orang bertalenta itu pasti berkembang kok, mau ada Anda atau enggak. Nah, justru kemampuan Anda ngelihat potensi itu yang nunjukin kualitas Anda sebagai manajer. Oh gitu ya, jadi lebih kayak investasi jangka panjang gitu ya, bukan cuma buat ngisi posisi yang lagi kosong aja. Tepat sekali, bukan cuma ngisi kekosongan. Dan ini nyambung banget ke aturan lain yang ngebangun fondasi tim yang kuat. Misalnya nih, aturan 17 sama 18. Ambil tanggung jawab kalau gagal, tapi kasih kredit ke tim kalau sukses. Wah ini dia nih, kedengarannya klise ya, tapi prakteknya. Benar, butuh keberanian gede nih. Ngaku salah di depan itu justru bikin Anda kelihatan kuat, dihormati. Terus kalau kasih kredit ke tim, tapi yang tulus ya, nggak pakai embel-embel tim saya, itu bisa bikin loyalitas mereka naik drastis. Jadi intinya soal membangun trust, kepercayaan ya. Ngomongin soal kepercayaan, ada juga aturan 12 kan ya, biarkan tim bikin kesalahan. Ini sering jadi dilema nih buat manajer. Betul banget. Analoginya tuh kayak anak kecil belajar minum terus numpain minumannya. Mereka kan belajar dari situ. Tugas kita sebagai manajer ya siap-siap ngelap aja. Kasih dukungan, bukan malah nyalain. Ini butuh semacam keberanian buat melepaskan kontrol sedikit. Percaya sama proses belajar tim. Istilahnya tahu kapan harus let go demi pertumbuhan mereka. Biarin mereka coba, walau mungkin ada resiko gagal. Oke. Jadi membiarkan kesalahan itu bukan berarti cuek ya, tapi justru kita aktif mendukung proses belajarnya, gitu ya. Terus ada lagi soal perayaan, aturan 20 ya. Nah, ya. Aturan 20, rayakan. Ini sering dianggap sepele, padahal penting loh. Ngerayain sukses, sekecil apapun itu, bisa traktir donat, kopi enak, atau sekedar pujian tulus di depan banyak orang. Itu ngebangun momentum positif, bikin tim makin solid. Poin-poin soal tim ini kuat banget sih, terutama soal trust sama berani ngelepas kontrol tadi. Tapi kayak yang Anda bilang di awal, semua itu kan dasarnya dari diri sendiri dulu ya. Gimana buku ini ngelihat sisi manajemen diri seorang manajer? Nah, ini bagian yang strategis banget. Aturan 43 misalnya, tahu apa yang sebenarnya Anda lakukan. Ini lebih dalam dari sekedar, job description di kertas gitu. Apa sih tujuan pribadi Anda di peran ini? Terus, gimana nyambungnya sama tujuan perusahaan? Punya semacam game plan pribadi itu penting, katanya. Walaupun, uniknya nih, aturan 48 nyaranin buat nggak diumbar-umbar. Biar lebih fleksibel geraknya. Wah, menarik. Jadi ada semacam strategi personal ya di balik peran manajer itu. Terus gimana soal fokus kerja sehari-hari? Kan banyak banget tuh gangguannya. Nah, itu dia. Aturan 52 masuk. Singkirkan basa-basi, prioritaskan. Templar nekenin banget buat fokus ke bottom line, ke hal-hal yang benar-benar ngasih hasil. Soalnya, banyak aktivitas kita tuh kadang cuma pengisi waktu aja, nggak terlalu ngefek ke tujuan utama. Kuncinya ya identifikasi, mana yang penting, terus fokus ke situ. Data? Justru itu, Templar malah ngangkat ini di aturan 69. Ikuti intuisi Anda. Data itu penting, iya. Tapi ada rasa atau gut feeling yang kebangun dari pengalaman. Belajar buat dengerin itu, wah, bisa jadi pembeda loh. Coba deh ingat-ingat lagi, gimana rasanya pas dulu ngambil keputusan yang benar atau yang salah? Nah, intuisi itu bisa dilatih.
Berarti emang perlu seimbang ya antara data sama rasa itu. Ngomongin soal seimbang, ada satu aturan terakhir nih yang cukup bikin penasaran. Aturan 75, pulanglah. Bukannya ini agak kontras ya sama budaya hustle atau kerja keras terus? Justru itu intinya. Templar malah cerita soal manajer namanya Bob, yang sukses banget. Bukan karena dia lembur gila-gilaan, tapi karena timnya itu loyal banget dan efektif selama jam kerja normal. Tim kalau lihat pemimpinnya menghargai keseimbangan hidup, mereka cenderung lebih respek dan produktif juga. Jadi ini bukan soal jadi males ya, tapi lebih ke keberlanjutan. Gimana caranya bangun tim yang sehat jangka panjang? Ini juga bagian dari melepas tadi sih, melepas anggapan kalau harus kelihatan sibuk terus, atau hadir fisik lama itu sama dengan produktif. Wah, jadi kalau ditarik benang merahnya, banyak aturan ini sebenarnya ngedorong keseimbangan ya. Antara ngelola kerjaan sama ngasih inspirasi ke orang, antara pakai logika sama intuisi, antara kerja keras, tapi juga tahu kapan harus, yaitu tadi, berhenti atau let go. Tepat sekali. Yang paling menarik menurut saya ya, penekanannya itu bahwa manajemen yang efektif itu lebih dari sekedar teknik atau metode aja. Ini lebih ke soal karakter, soal kesadaran diri, soal berani bangun hubungan yang otentik, yang basisnya kepercayaan. Jadi pemimpin yang beneran, gitu. Bukan cuma manajer. Pembahasan yang padat tapi mencerahkan banget nih. Oke, mungkin satu pertanyaan reflektif aja buat Anda yang dengerin di rumah. Dari semua aturan yang kita obrolin sekilas ini, mana sih yang paling kena di hati atau yang paling kerasa nantang buat Anda terapin sekarang? Dan coba pikirin juga, Anda itu selama ini ngerasa lebih sering ngelola apa yang dikerjain tim atau siapa orang di balik kerjaan itu? Semoga eksplorasi singkat kita ini ngasih beberapa aha momen ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.